Oke, karena bagian ketiga masih sepotong kemarin, saya akan lanjut saja langsung ya, itu bagian kaitannya dengan stokiometri. Oke, nah untuk akses internet biar berjalan bagus, video saya akan matikan ya. Oke, seperti biasa saya record. Recording in progress. Oke, video saya matikan. Kemudian saya sharing slide-nya. Oke, bisa kelihatan deh? Bisa, Bu. Oke. Pak. Nah, soal yang kemarin yang kaitannya dengan pembakaran, apa namanya? Maaf. Oh, ini sudah ya kemarin. Kaitannya dengan persentase komposisi sudah. Ini sudah kemarin ya. Oke. Terakhir, bagaimana mencari rumus empiris ya dari komposisi dari masing-masing unsur dalam suatu senyawa diketahui, contohnya KNO4 ya kemarin sudah. Nah ini terakhir kemarin kalau tidak salah, itu kalau etanol dibakar, oke, kemudian menghasilkan H2O dan CO2. Kemudian masanya kita tahu, H2O yang dihasilkan, CO2-nya kita tahu, maka bagaimana mencari rumus empiris. Oke. Nah, soal yang sebelumnya juga KMNO4 maupun pembakaran etanol belum atau tidak perlu melihat persamaan reaksi juga kita sudah bisa ya. Oke. Jadi saya contoh yang kemarin kalau dibakar misalkan 11,5 gram etanol, oke, dengan menggunakan pemanasan, kemudian adanya oksigen, biasanya namanya pembakaran ya. Kemudian dihasilkan di sini adalah H2O dan CO2, kemudian diabsorpsi dengan menggunakan absorben. Nah, ternyata setelah dianalisis, misalnya diketahui massa CO2 adalah 22 gram, H2O misalkan 13,5 gram. Ya, kemarin saya kira sudah dikerjakan soalnya ini, ya, di mana dari CO yang dihasilkan kita bisa mengetahui massa daripada karbon. Oke, jadi perhatikan di sini. Jadi massa CO2 kita tahu nanti kaitannya dengan massa daripada karbon. Ya, kita akan ada kaitan satu sama lain di sini ya. Kalau tahu gram CO2, kita tahu mol CO2. Kalau kita tahu mol CO2, maka kita tahu mol daripada karbon. Kalau mol karbon tahu, maka kita bisa mencari massa dari karbon. Oke, setelah dihitung, nah ini nanti massanya karbon adalah 0,6 gram misalkan. Anda harus hitung sendiri ya. Oke, saya kira kemarin sudah ya. Begitu juga kaitannya dengan H2O. Kalau massa H2O tahu, seperti rumus-rumus sebelumnya, kita tahu mol daripada H2O, tinggal membagi dengan massa molekul daripada H2O, ya dapatkan mol. Kalau mol H2O tahu, maka kita tahu daripada mol hidrogen yang kita peroleh. Kalau mol hidrogen tahu, dengan mengalihkan massa atomnya, kita bisa tahu gram atau massa daripada hidrogen. Oke. Nah, dari massa ini nanti akan diperoleh yaitu 1,5 gram. Oke. Nah, karena di sini di dalam etanol kemungkinan mengandung oksigen, maka dari sini kita bisa mendapatkan massa daripada oksigen. Oke. Kalau massa oksigen sudah tahu, maka kita tahu daripada mol oksigen. Kalau mol tahu oksigen, kita tahu kaitannya dengan perbandingan antara C, H, dan O-nya masing-masing. Oke, saya kira ini sudah. Jadi perbandingannya adalah seperti ini, maka carilah rasio antara mol C, H, dan O paling sederhana. Nah, itulah rumus empiris daripada CHO. Tadi kan? Jadi dalam menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu atau belum menggunakan persamaan reaksi. Berarti kan? Ya, kita belum menggunakan persamaan reaksi. Jadi rumus empirisnya kita langsung tahu dari perbandingan
yang paling sederhana antara atom C, H, dan O. Oke, kalau dari perbandingan perhitungan diperoleh adalah C 0,5, H 1,5, O adalah 0,2. Nah, tinggal membagi 0,25. Oke, sesuai dengan perbandingan terkecil, maka nanti akan diperoleh C2H6O, atau biasanya dikasih tanda N, kan kira-kira situ ya. Nah, inilah rumus empiris. Saya kira sudah sampai di sini kemarin ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Mohon dikonfirmasi ya, biar nanti tidak apa. Nah, saya lanjut dengan persamaan reaksi sekarang. Oke, persamaan reaksi. Oke. Nah, apa itu persamaan? Nah, biasanya di dalam suatu proses kimia atau reaksi kimia, nah biasanya ada suatu persamaan reaksi, dan persamaan reaksi harus diselesaikan terlebih dahulu. Biasanya antara bereaksi dengan bereaksi, kemudian menghasilkan produk, kan kira-kira itu ya. Sehingga dalam hal ini penyelesaian persamaan reaksi penting karena kita mengkaitkan antar mol, mol produk maupun mol reaksi. Oke. Jadi apa itu persamaan kimia? Yaitu berkaitan dengan simbol-simbol kimia, kemudian kaitannya dengan koefisien reaksi, ya. Nah, ini nanti akan kita bisa melihat langsung proses yang terjadi di dalam kaitannya dengan reaksi kimia. Oke, jadi simbolnya itu bagaimana, kemudian persamaan reaksinya bagaimana, karena di sini melibatkan hukum kekekalan massa, hukum Froude, hukum perbandingan tetap, dan seterusnya. Itu semuanya masih berlaku di sini ya. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Kalau ada hidrogen, nah kepala gas hidrogen di sini, kemudian ada O2, nah bereaksi, nanti biasanya akan menghasilkan H2O. Oke, nah ternyata sekali lagi ternyata dua molekul hidrogen, jadi gas hidrogen, ternyata bereaksi dengan 1 mol gas oksigen, sehingga di sini akan menghasilkan 2 mol, kan kira-kira ya, 2 mol H2O. Nah, bagaimana persamaan reaksinya ya? Seperti ini kan gampang sekali ya. Sesuai dengan reaksi bahwa 2 molekul H2 bereaksi dengan 1 molekul O2 nanti akan menghasilkan 2 molekul H2O. Nah, ini persamaan reaksinya kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita akan menginjak bagaimana menyelesaikan persamaan ini, kan? Ya. Nah, perhatikan. Jadi sesuai dengan persamaan reaksi di sini, ya, sesuai dengan persamaan reaksi. Jadi ada simbol-simbol daripada zat yang bereaksi dan simbol-simbol daripada produk hasil reaksinya. Nah, nanti bagaimana persamaan kaitannya dengan koefisien reaksi ini? Karena akan menyatakan, jadi persamaan reaksi ini nanti akan menyatakan, yaitu perbandingan jumlah mol yang diperlukan dan jumlah mol produk yang dihasilkan. Oke. Oke, saya kira ini sudah tahulah di SMA semua. Ya. Nah, sebagai contoh, nah ini penting sekarang, bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi. Kalau tahu misalkan magnesium dibakar dengan oksigen, maka akan menghasilkan magnesium oksida, kan kira-kira gitu ya. Nah, kita tidak tahu bahwa ini ada 2 itu bagaimana, ini ada 1 itu bagaimana, sedangkan MgO ada 2 itu bagaimana. Oke, nah ini kan nanti berkaitan dengan ya bilangan oksidasi dan seterusnya. Oke, nah sesuai dengan arti persamaan ini penting, yaitu 2 atom Mg, perhatikan 2 atom Mg diperlukan 1 molekul O2, oke, sehingga menghasilkan 2 unit
formula atau 2 unit daripada molekul kaitannya dengan MgO. Perhatikan ini, karena MgO adalah senyawa ion, maka jarang disebut molekul ya. Oke, sekarang lagi. Karena MgO bukan ikatan kovalen karena merupakan ikatan ion, maka dikenal sebagai yaitu unit rumus. Oke, unit rumus atau unit formula, kira-kira itulah ya. Jadi jarang disebut sebagai molekul. Perhatikan di sini, jarang disebut sebagai molekul. Kenapa? Karena MgO merupakan zat ionik, ya, sehingga disebut sebagai unit rumusnya bagaimana. Nah, unit rumusnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Oke, jadi pembacaannya 2 atom Mg. Oke, supaya bereaksi sempurna diperlukan 1 molekul O2 untuk menghasilkan 2 unit daripada rumus MgO. Bukan 2 molekul MgO. Sebenarnya sih sama saja, namun jarang ditulis sebagai molekul, perhatikan, kecuali yang ikatan kovalen ya. Oke. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Kita lanjut kalau gitu. Oke, nah sekarang boleh saja saya menjadikan perbandingan mol di sini ya. Kalau tadi 2 atom, 1 molekul, 2 rumus atau unit, maka kalau perbandingan molekul ya 2 mol Mg, supaya bereaksi sempurna diperlukan 1 mol O2 untuk menghasilkan 2 mol MgO. Kan kayak gitu ya, makanya di sini persamaan reaksi itu sangat-sangat penting. Oke. Nah, perhatikan di sini, karena di sini Mg massa atomnya adalah 24,3, maka di sini 48,6 gram Mg akan diperlukan 32 gram O2 kalau massa ya, akan menghasilkan 80,6 gram MgO. Nah, perhatikan ini. Kan ini tidak kalau kaitannya dengan massa, perhatikan, tidak ada hubungan dengan koefisien reaksi, perhatikan. Oke, massa tidak ada kaitannya dengan koefisien reaksi di dalam persamaan reaksi. Koefisien reaksi jelas di sini berkaitan dengan jumlah mol, oke, atau perbandingan mol nanti. Nah, kalau molnya sudah tahu, saya bisa mencari massanya. Oke, baik itu kaitannya dengan atom maupun molekul maupun unit rumus daripada senyawa ion. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah, perhatikan ini penting, ya. Jadi jangan sampai salah. Ini sudah ditekankan di sini. Perhatikan, oke, bahwa perbandingan koefisien reaksi tidak sebanding dengan yaitu perbandingan massa. Sekali lagi, perbandingan koefisien reaksi dalam persamaan reaksi merupakan perbandingan daripada mol. Ya, oke. Jadi saya tekankan jangan sampai nanti salah. Oke, nah sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi? Oke, saya nggak perlu hafal ya. Yang penting rumus molekul baik itu pereaksi maupun produk harus benar. Kalau salah ya salah nanti ya. Oke, jadi rumus molekul, apakah rumus atau unit molekul yang dihasilkan ya, harus benar. Ya, tidak boleh salah. Kalau salah otomatis persamaan reaksinya juga salah. Oke, termasuk juga kaitannya dengan wujudnya atau pasannya. Oke, wujud atau pasannya itu penting juga. Nah, contoh misalkan di sini. Etan bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke. Coba adik tuliskan persamaan reaksi lengkapnya antara gas etana dengan gas oksigen
menghasilkan karbon dioksida dalam keadaan gas dan air. Coba deh coret-coret, benar nggak nanti? Saya kasih waktu 2-3 menit. Silakan mulai kerjakan. Selesaikan persamaan reaksi antara etana dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air pada keadaan standar. Artinya pada keadaan standar, artinya pada suhu kamar. Oke. Silakan deh, saya kasih waktu 1-2 menit. Halo, bagaimana deh? Saya yang coba, Pak. Ya, silakan. Etannya itu koefisien 2, jadi C2H6 koefisien 2, ditambah oksigen yang koefisien 7. Hasil produknya itu karbon dioksida koefisien 4, H2O-nya koefisien 6, Pak. Oke, itu baru kaitannya dengan persamaan reaksi. Lengkapnya bagaimana? Ininya, apa namanya, wujud zatnya, maksudnya pasanya dalam keadaan standar. Etana bagaimana? Padat, cair, gas? Etana gas ya, Pak? Gas, oke. Oksigen? Oksigen juga gas, Pak. Gas. Karbon dioksida? Karbon dioksida gas, Pak. Oke. Air? Air liquid. Oke. Nah, itu harus lengkapnya ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini. Nah, kalau reaksinya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini menyelesaikan persamaan reaksi, ya. Kita harus tahu seperti ini kan ya, gampang saja kan ya, sudah di SMA kan ya. Kalau C2H6, nah C-nya di sini ada 2, maka C-nya di kanan 1 tinggal dikalikan 2 saja dulu kan ya. Oke. Misalkan seperti itu. Jadi karena ini adalah 2, ini 1, saya kalikan 2 dulu, oke? Ini persamaan reaksi dulu ya. Seharusnya ini nanti ada gas, ada gas, ada gas, dan ini ada liquid, oke? Nah, sekarang hidrogen. Hidrogen sebelah kiri ada 6. Sebelah kanan baru ada 2. Nah, tinggal dikalikan 3, oke? Mohon yang terlambat, ini sih sudah di luar kepala sebenarnya ya. Nah, sekarang
baru perhatikan oksigennya. Sebelah kiri ada 2, sebelah kanan itu ada 7. Ya, oke. Ada 7 berarti tinggal 7 kali 2 bagi 2. Nah, tinggal sekarang menyamakan. Oke. Jadi di sini adalah 2, di sini 7, di sini 4, di sini 6. Oke, saya kira semua sudah bisa ya. Oke. Saya kira nggak masalah ya dalam menyelesaikan persamaan reaksi. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini tadi koefisien reaksi itu sangat penting yang menyatakan jumlah atom suatu unsur atau jumlah molekul ya yang kaitannya dengan molekul tadi, oke, dan kaitannya dengan produk yang berkaitan dengan koefisien reaksi. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan ini. Ini penting ya, jangan sampai salah, bahwa molekul, perhatikan, perbandingannya sudah pasti, nggak mungkin berubah-ubah. Oke. Nah, kebetulan saja nanti antara C2H6 dengan C4H12, rumus empirisnya sama, tetapi rumus molekulnya beda. Oke. Sifatnya juga berbeda. Jadi C2H2, C2H6 tidak sama dengan C4H12. Oke, jangan sampai salah. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, setelah itu baru selesaikan persamaan reaksinya. Nah, ini tadi dia. Oke, tinggal menyelesaikan persamaan reaksi. Oke, 2, perhatikan ini ada 1, ya tinggal dikalikan 2. Kan oke, kira-kira seperti itu. Ya, sama dengan tadi. Kemudian baru lihat daripada ini dikalikan 2, sudah oke. Baru sekarang lihat hidrogennya. Hidrogen ini ada 6, sedangkan sebelah kanan baru 2, perlu dikalikan 3. Kan kira-kira seperti ya. Sehingga hasilnya nanti akan seperti itu. Kemudian, nah sekarang lihat oksigennya. Oke, lihat oksigennya sekarang. Jadi sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 7, berarti harus dikalikan dengan yaitu 7/2. Kan kira-kira situ ya. Jadi kalikan 7. Kalikan. Nah, ini ada 4, ada 3, ada 2, berarti ada 7. Nah, tinggal dikalikan dengan 7/2. Sehingga hasilnya nanti adalah seperti itu. Nah, persamaan reaksi sebenarnya banyak juga, boleh juga masih menuliskan seperti ini, namun karena persamaan reaksi perbandingan mol itu biasanya dituliskan dalam bilangan bulat ya, oke. Tapi boleh juga dituliskan seperti ini. Namun sekali lagi biasanya selalu dituliskan sebagai bilangan bulat, makanya dikalikan 2 di sini. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah itu. Perhatikan di sini lengkapnya adalah gas substrate, oksigen juga gas substrate, CO2 adalah gas substrate, dan H2O adalah liquid. Perhatikan ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah ya kaitannya dengan persamaan reaksi. Oke, tidak ada masalah ya Dea. Kita lanjut. Pak, izin itu Pak. Silakan. Saya lupa untuk mengisi absen di CX. Oke, bagaimana Pak? Kenapa? Ini Pak, tadi sekalian tadi yang awal-awal saya merhatiin terus kayak ini ngebuat senyawanya ngebuat persamaannya gitu. Jadi kayak lupa absen. Oke, ya, oke. Nanti terakhir tinggal di WA saya ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, tolong absensi jangan lupa ya. Makanya pada saat langsung connect dengan Zoom, langsung isi absensi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, berikutnya. Nah, ini setelah lengkap, nah supaya benar-benar benar atau masih ragu-ragu, tinggal mengecek. Oke, jadi jumlah atom sebelah kiri dengan sebelah kanan itu harus sama. Oke, itu dengan mengecek. Kalau nanti dalam kaitannya dengan reaksi redoks, di samping jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama, juga kaitannya dengan muatan. Oke, muatan, bilangan oksidasi antara
molekul atau atom-atom per reaksi harus sama juga dengan molekul-molekul atau kaitannya dengan per reaksi sebelah kanan. Khusus untuk reaksi redoks. Oke, saya kira ini nggak masalah ya. Untuk mengeceknya, tinggal langsung saja dicek kan ya. Nah, ini kan hanya tahapan-tahapannya saja. Oke, saya kira tidak masalah. Nah, ini penting. Ya sama dengan kemarin. Kalau saya tahu reaksinya adalah masanya, maka saya bisa mengubah menjadi mol. Oke, yaitu dengan membagi dengan berat molekul. Kemudian kalau saya tahu persamaan reaksinya, oke, maka saya tahu jumlah mol produk, dalam hal ini senyawa B. Kalau sudah tahu saya mol produk, maka mau mengubah menjadi apa? Mau massa, tinggal mengalihkan berat molekul. Kalau mencari volume, yaitu tinggal mengalihkan dengan volume dalam keadaan apa? Standar atau STP dan seterusnya. Atau mencari jumlah partikel dengan mengalihkan dengan Avogadro. Ya, oke deh ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau saya tahu reaksinya misalkan A massa dalam bentuk massa, maka supaya tahu produknya jumlahnya berapa, masanya berapa, volumenya berapa dan sebagainya harus dijadikan mol terlebih dahulu dengan membagi dengan berat atom atau berat molekul. Oke, nah dengan mengetahui persamaan reaksi, maka saya bisa tahu jumlah mol produk, dalam hal ini senyawa B. Kalau sudah tahu mol produknya, nah berapa masanya tinggal mengalihkan dengan massa molekul. Kalau mencari volume, ya tinggal mengalihkan dengan volume molarnya. Kalau mencari jumlah partikel, apakah itu molekul, apakah unsur, apakah partikel, apakah ion, nah tinggal mengalihkan dengan bilangan Avogadro. Oke deh ya, oke, saya kira nggak masalah ini. Nanti saya akan kasihkan latihan. Oke, nah ini saya kira tahapan-tahapannya. Oke, saya nggak perlu tuliskan ini lagi. Yang penting sudah langsung latihan. Nah, coba deh sekarang nih, metanol dibakar di udara sesuai dengan persamaan reaksi. Nah, ini kebetulan persamaan reaksinya sudah dikasih tahu. Oke. Jika 209 gram metanol, oke, yang digunakan dalam pembakaran, berapa massa air yang dihasilkan? Oke. Berapa massa air yang dihasilkan? Ini kebetulan adalah kaitannya dengan keadaan standar ya. Oke. Jadi metanol misalkan dalam cair, O2 dalam keadaan gas, CO2 dalam keadaan gas, air adalah dalam keadaan cair. Silahkan deh, saya kasih waktu 1-2 menit, cepat ya. Berapa massa air yang dihasilkan? Persamaan reaksinya sudah tahu. Walaupun sudah tahu, tolong dicek kembali. Benar enggak? Kan kira-kira situ ya. Belum tentu barangkali benar. Ya, bisa saja di slide-nya salah, bisa saja.
Oke, berapa deh hasilnya? Saya dapat 235,125, Pak. 235,125 125, Pak. gram ya. Iya, Pak. Oke, coba kita cek ya. Yang penting kalau persamaan reaksi sudah benar, nah makanya apa arti persamaan reaksi? Jadi 2 mol CH3OH, maka nanti akan dihasilkan 4 mol daripada H2O, kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau tahu massa daripada metanolnya, saya bisa tahu mol daripada metanol. Berdasarkan persamaan reaksi, maka saya bisa tahu mol H2O. Kalau mol H2O tahu, kita bisa tahu massanya. Oke, prinsipnya seperti itu. Kalau persamaan reaksinya sudah selesai, tinggal menghitung. Oke, jadi massa molar daripada itu sudah tahu, nah tinggal mencari mol daripada metanol berapa, nah tinggal dibagi dengan apa namanya berat molekulnya. Oke, udah tahu mol metanol. Nah, mol H2O berapa? Kalau lihat perbandingannya 4:2 ya, tinggal dikalikan saja. 4:2. Oke, berdasarkan dengan persamaan reaksi. Nah, dari sana mol H2O sudah tahu, maka saya bisa mencari massa dengan mengalihkan massa molekul daripada H2O. Oke. Mudah-mudahan benar. Oke. Jadi, kalau dicoret-coret nanti hasilnya hanya gram. Perhatikan, hasilnya gram. Oke. 235 ya, ini karena dibulatkan saja ya. Jadi adik sudah benar, 235,125 gram. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, saya kira ini dasar-dasar stoikiometri. Saya lanjut, Dek. Bisa lanjut? Ya, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah ini kaitannya dengan pereaksi pembatas sekarang. Oke, pereaksi pembatas. Apa itu pereaksi pembatas? Adalah pereaksi yang membatasi produk yang dihasilkan nanti. Oke, jadi pereaksi pembatas adalah pereaksi yang menentukan produk yang dihasilkan. Nah, biasanya yang jumlah molnya lebih kecil biasanya ya, oke, lebih kecil. Jadi jumlah mol pereaksinya lebih kecil setelah dibagi dengan koefisien reaksi. Oke, setelah dibagi dengan koefisien reaksi. Oke, sebagai contoh. Nah, misalkan saya punya antara O2 dan NO. Nah, antara O2 dengan NO. Kalau kita perhatikan di sini, NO-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 NO. Oksigennya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Nah, perhatikan di sini, hasilnya nanti adalah NO2. Nah, NO2, kalau kita perhatikan di sini, berarti kelebihan daripada oksigen, benar ya? Oke, kelebihan oksigen. Perhatikan. Nah, kalau kelebihan oksigen yang menentukan pereaksi sebagai pereaksi pembatas adalah gas NO. Perhatikan. Oke, lihat dari ini saja. Namun, dari persamaan reaksi nanti kita bisa lihat. Oke, yang penting jumlah mol daripada pereaksi dibagi koefisien reaksinya. Nah, kita pilih yang mana lebih kecil. Nah, itulah pereaksi pembatas. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kan anggap aja di sini oksigennya ada 5, oke, ada 5 mol. Anggap aja 5 mol. Kemudian nitrogennya oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mol. Benar ya, Dek? Bisa kelihatan coret-coret saya? Lihat, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kan 1, 2, 3, 4, 5, bentar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adalah mol oksigen ya. Oke. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama 7. Maaf kok salah nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama-sama 7. Perhatikan. Ini kebetulan sama-sama 7 mol N2. Benar ya? Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sedangkan O2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama-sama. Nah, sekarang 7 dibagi 2 benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 7. 7 maaf ini salah nih NO ya. NO. Nah, kira-kira situlah. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan reaksi seharusnya kan pasti akan menghasilkan, perhatikan sini. Oke, oksigen sesuai dengan reaksi. Maka berapa oksigen di sini deh yang diperlukan? Ini salah ya. Jadi 2 NO. Oke, jadi oksigennya berapa? Berarti hanya 1 ya. Dek? Iya, Pak. 1 ya. Nah, sekarang baru sini 7 dibagi 2. Kemudian 7 dibagi 1. Nah, kira-kira. Nah, kira-kira yang mana lebih kecil, Dek? 7 bagi 2 atau 7 bagi 1? Bagi 2, Pak. Nah, 7 bagi. Jadi gas NO inilah sebagai pereaksi pembatas. Oke? Ini persamaan reaksinya tadi salah deh ya. Oke? Jadi ini adalah 1 yang benar kan ya, makanya persamaan reaksi harus benar dulu. Jadi 2 NO diperlukan 1 gas O2 dan menghasilkan 2 gas NO2. Baru benar ya. Kalau sini 2 salah, tentu harus nanti tidak ada sisa dong kalau gitu ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat benar bahwa ada karena NO sebagai pembatas, maka ada sisa O2. Oke. Benar nggak sisanya nanti O2 ada sekitar di sini 3, nanti bisa hitung sendiri. Oke. Oke, saya kira langsung aja latihan soal. Jadi O2 ada kelebihan tadi sini ya. Oke. Nah, itu kelebihannya bisa dihitung sendiri nanti. Nah, saya punya soal sekarang. Dalam suatu proses ada 124 gram aluminium direaksikan dengan 601 gram besi oksida. Oke, perioksida. Karena kita tahu besi itu bilangan oksidasinya ada 2, yaitu perooksida dan perioksida. Oke. Menghasilkan aluminium, oksida, dan besi. Nah, disuruh berapa massa aluminium oksida yang dihasilkan. Oke, saya kasih waktu 2-3 menit deh. Hitung massa aluminium oksida yang dihasilkan. Nah, seperti tadi, persamaan reaksinya harus dicek dulu. Takutnya persamaan reaksi belum benar. Ya, bisa saja kan ya. Oke. Berapa aluminium oksida yang dihasilkan?
Oke, berapa nilainya? Ada yang sudah? 234. 234 gram. Ya. Iya, Pak. Oke, coba kita cek sama-sama ya. Nah, untuk mengetahuinya harus kedua reaksi harus dicek molnya. Oke. Nah, perhatikan. Kalau kita tahu gram daripada aluminium, kita bisa tahu molnya. Nah, kemudian dari sini baru kita cek yang mana nanti kira-kira yang merupakan reaksi pembatas. Jadi kedua-duanya harus dicari molnya terlebih dahulu. Oke. Nanti tinggal dibagi dengan koefisien reaksinya. Nah, yang mana lebih kecil? Nah, itulah merupakan reaksi pembatas. Oke. Atau bisa coba-coba aja langsung dulu ya. Saya kira nggak masalah main coba-coba. Kalau misalkan salah satu tidak benar, berarti kan tidak memungkinkan, kan kira-kira itu tinggal dibalik nanti, kira-kira itulah. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan, oke, kalau 124 gram aluminium kita ubah jadi mol, oke, maka kalau kita perhatikan di sini berapa besi yang nantinya diperlukan, kan kira-kira seperti ya. Oke. Nah, pasti kaitannya dengan setengah, ya, molnya kan kira-kira gitu ya. Perhatikan, kalau saya punya segini aluminium, maka diperlukan setengah mol besi oksida. Perhatikan ini perbandingannya. Oke. Nah, sekarang tinggal cari massa daripada besi oksida. Berapa kira-kira yang diperlukan? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, oh berarti nggak mungkin. Kan kira-kira dari massa sebelumnya. Perhatikan 367. Nah, inilah yang benar. Oke. Jadi kalau 124 aluminium bereaksi, ternyata diperlukan 367 gram besi besi oksida, padahal yang kita miliki 607. Nah, inilah yang merupakan reaksi pembatas. Apa reaksi pembatasnya? Ya jelas aluminium. Nah, sekarang kalau aluminium reaksi pembatasnya, kita bisa mencari aluminium trioksidanya berapa. Kan kira-kira situ ya. Nah, dari langsung saja, karena kita sudah tahu reaksi pembatasnya adalah aluminium, perhatikan. Oke, maka bagaimana menentukan daripada besi aluminium oksida yang dihasilkan? Tinggal bandingkan saja kan ya. Kalau kita bandingkan 2 mol aluminium menghasilkan 1 mol aluminium oksida. Oke, kalau molnya tahu, kita bisa mencari massa. Oke, langsung saja. Oke. Jadi sekali lagi yang merupakan pembatas tadi sudah ya. Oke. Benar nggak? Tinggal menghitung. Karena aluminium sebagai reaksi pembatas. Oke, tinggal menghitung sekarang aluminium. Oke. Jadi mol aluminium tahu, kalau mol aluminium tahu, kita bisa mencari mol daripada aluminium oksida karena perbandingannya setengahnya. Kalau molnya tahu, kita bisa mencari massanya dengan cara mengalihkan massa molekul daripada aluminium oksida. Oke. Nah, tinggal dihapus-hapus saja. Mudah-mudahan benar. Oke, 2, 3, 4. Oke, nggak masalah ya. Yaitu reaksi pembatas. Jadi reaksi yang nanti menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Sehingga reaksi yang lainnya berarti bersisa. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu sisa daripada yaitu besi oksida. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, kita lanjut. Oke, di dalam reaksi kimia ada yang dihasilkan berdasarkan perhitungan. Oke, hasil produk yang dinyatakan berdasarkan perhitungan dikenal sebagai yield teoritis. Oke. Nah, sedangkan hasil yang diperoleh secara percobaan, artinya yang sebenarnya diperoleh dengan percobaan, nah itu dikenal sebagai yield real atau yield yang benar, yield yang nyata.
Sehingga apa yang terjadi? Persen yield atau rendement, bahasa Indonesianya rendement. Oke, rendement namanya ya. Oke, yield sama saja, atau persen hasil itu nanti akan sama dengan yaitu hasil real atau hasil percobaan dibagi dengan hasil perhitungan kali 100%. Perhatikan ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Hasil yaitu persentase hasil atau dikenal sebagai yield, itu sama dengan yaitu hasil realnya atau hasil percobaan dibagi dengan hasil yang diperoleh secara teoritis atau lewat perhitungan dikalikan 100%. Oke? Bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, nanti setelah ini nanti akan saya kasih latihan-latihan lagi. Oke, persentase yield sudah. Nah, ini biasanya sebagai contoh saja bagaimana membuat suatu pupuk ya NPK misalkan ya, produk. Nah, sebenarnya ya pupuknya misalkan adalah pupuk aluminium nitrat, misalkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu dari gas amonia yang dihasilkan direaksikan dengan asam nitrat, baru menghasilkan dari aluminium nitrat. Nanti ini akan berperan sebagai yaitu pupuk kimia. Nah, akan ada pupuk kimia, ada bermacam-macam sesuai dengan yang diperlukan. Apakah pupuk untuk menghasilkan daun menjadi lebih hijau, lebih lebat misalkan. Ada juga pupuk yang nanti bisa menghasilkan buah yang banyak atau pokoknya itulah ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebagai contoh saja ya aplikasi daripada suatu produksi dengan cara reaksi kimia. Nah, bagaimana menghasilkan produk yang semaksimal mungkin? Ya, tentu ini kita harus bandingkan satu dengan yang lainnya. Apakah nanti kaitannya dengan katalis, apakah kaitan dengan suhu dan sebagainya. Nanti aplikasi nantilah. Ini sebagai contoh saja, yaitu bagaimana menghasilkan pupuk kimia, misalkan pupuk yang sering digunakan di dalam pertanian. Silahkan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Sebelum kita lanjut ke yang lain berikutnya. Pak, mau nanya, Pak. Silahkan deh. Kan tadi ada soal yang aluminium itu kan, Pak. Kan itu hasilnya tadi kalau misalnya dibuletin kan 234, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya tugas atau ujian gitu, itu nulisnya boleh dibuletin 234 atau 0, di belakangnya itu harus di-include juga, Pak? Iya. Biasanya di soal nanti dikasih tahu. Biasanya umumnya 3 di belakang koma deh. Tidak boleh langsung dibulatkan. Nanti ujian pasti massa atom setiap unsur dikasih tahu dalam bentuk susunan berkala. Nah, itu massa atomnya harus itu yang digunakan. Jangan langsung dibulatkan begitu saja. Nah, hasil perhitungan terakhir baru dibulatkan, biasanya sih 2 atau 3 di belakang koma. Kira-kira itu. Nah, kalau nanti ujiannya essay luring, nah biasanya tuh angka tidak begitu banyak yang walaupun nilai sih kalau nilainya 100% benar memang semua dengan angka dan jalan harus benar. Nah, biasanya yang diutamakan jalannya. Kalau jalannya benar, angka hasilnya benar, nah nanti nilainya 100. Tapi kalau jalannya salah, tidak jelas, tapi nilai akhirnya benar, nggak tahu dari mana asalnya, ya bisa saja nyontek dan sebagainya, malah itu nilainya bisa 0 deh.
Makanya diutamakan jalan proses dulu. Setelah itu nilai angka terakhir umumnya dibulatkan. Kalau ini kebetulan ujiannya kan luring nanti ya. Kalau nggak dibulatkan juga nggak masalah sebenarnya. Oke. Nah biasanya sih kalau ujian daring kan memilih nanti kan ya. Oke. Nah biasanya 2 sampai 3 angka di belakang koma desimalnya. Oke deh ya, bisa mengikuti maksud saya? Bisa, Iya, Pak. Pak. Terima kasih. Oke, silahkan ada yang lain. Pokoknya biasakan mengerjakan soal-soal dengan menggunakan lihat susunan berkala ya, sehingga dengan biasa, nanti kan dalam ujian juga gampang nanti ya. Oke. Jangan langsung nanti dihafal. Pokoknya ya kebetulan misalkan bulat, misalkan oksigen 16 gitu ya. Tapi kalau Mg misalkan bukan 24, tapi 24, berapa misalkan ya. Nanti kalau awal-awal sudah dibulatkan, berapa kali pembulatan nanti. Ya, sehingga nanti pas perhitungan nanti takutnya salah kira-kira. Makanya digunakanlah susunan berkala. Makanya di dalam kimia sekali lagi kalkulator boleh pakai kalkulator, tapi biasanya kalkulatornya bukan HP ya dia ya. Jadi kalau luring nanti tidak boleh menggunakan kalkulator dari HP. Biasanya HP-nya itu disimpan di tas di depan nanti. Makanya adik mulai sekarang harus sudah menyiapkan kalkulator yang biasa. Oke, di kimia itu diperbolehkan menggunakan kalkulator. Kalau fisika atau mungkin matematika barangkali tidak bisa ya, maksudnya tidak diperbolehkan memakai kalkulator. Oke, karena kita tahu di dalam perhitungan kimia itu kadang-kadang sering koma-koma itu ya di belakang koma. Silahkan ada lagi deh sebelum saya lanjut. Karena bahannya memang cukup banyak untuk kelas B karena 4 SKS dibanding kelas A. Kelas A kan 3 SKS. Ya memang waktunya juga hampir 2 kali lipatnya ya dibandingkan dengan kelas A ya, karena ini 6 jam per minggu termasuk responsif. Oke, saya kira nggak masalah ya, karena ini kan semua masih berkaitan dengan di SMA ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut deh ya berikutnya. Nah ini nanti berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia sekarang.